Ya, dan kita akan langsung membahasnya dalam segmen dialog. Anda juga dapat berpartisipasi dengan mention ke akun Twitter kami @jaktvcom dengan mention hashtagnya adalah uang transport DPRD DKI Jakarta. Dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bang Lusius Karius dari Formapi. Selamat malam, Bang Lusius. Sementara itu di line telepon juga kami telah tersambung dengan Bapak M. Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Taufik. Oke, baik, kami akan kembali mencoba menghubungi kembali karena tampaknya ada permasalahan dengan sinyal koneksi. Baik, mungkin saya ke Bang Lusius dulu terkait dengan ini DPRD akhirnya mobil ditarik karena uang transportnya juga naik. Ini bagaimana kalau Formapi melihatnya? Apakah memang sudah lebih efisien misalnya dengan uang transport ini naik atau sebenarnya mobil dinas? Saya kira sih pembicaraan soal DPRD DKI sejauh ini gitu ya, kita lebih banyak kemudian berbicara soal atau seputar anggaran saja gitu ya. Dan anggarannya dimaksudkan anggaran yang untuk mereka sendiri. Jadi kenaikan anggaran ini saya kira sudah sekian kali menjadi topik pembicaraan. Dan kali ini saya kira menarik karena mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan mobil sewaan gitu ya. Iya, beberapa mereka mendapat jatah mobil, jatah sewa mobil dari APBD. Lalu mobil yang sekarang mereka gunakan padahal masih bagus, itu kemudian dikembalikan kepada Sekda gitu ya, kepada pemerintah. Jadi saya kira dari sisi profil umum DPRD DKI ini saya kira sejak era Ahok sampai sekarang juga kita belum banyak beranjak di pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius misalnya soal bagaimana konsep membangun Jakarta yang dipikirkan oleh DPR itu saya tidak pernah mendengar itu yang disuarakan oleh DPRD gitu ya. Yang lebih banyak kemudian misalnya tentang anggaran siluman. Saya kira ini juga yang kemudian dikemukakan oleh gubernur sekarang ini terkait dengan adanya dugaan dana siluman 1,8 triliun walaupun sudah klarifikasi oleh Pak Taufik misalnya mengatakan bahwa orang dari Pemda yang justru menaikkan anggaran 1,8 triliun. Tapi itu kan mau mengatakan sebenarnya ada proses yang tidak clear dalam proses pembahasan anggaran DPRD DKI dengan pemerintah DKI Jakarta gitu ya. Dan ini saya kira selalu berulang yang membuat kita kemudian berpikir bahwa anggaran DPRD atau anggaran DKI Jakarta yang memang sangat-sangat luar biasa itu kemudian memang rawan untuk disalahgunakan. Artinya dengan kata lain kalau Bang Lusius melihatnya kenaikan tunjangan-tunjangan untuk anggota DPRD ini belum waktunya begitu, belum saatnya begitu. Saya kira pembicaraan soal itu sebenarnya sudah terhenti ketika pemerintah Jokowi mengesahkan PP nomor 8 2017 gitu ya, yang kemudian mengizinkan DPRD di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian atau kenaikan anggaran gitu ya. Tapi kan tidak kemudian saya kira DPRD seluruh Indonesia menerjemahkan menjadi kenaikan yang luar biasa gitu ya. Bang Lusius. Jadi masih ada kemudian pertimbangan-pertimbangan yang mestinya disadari oleh DPRD ini bahwa mereka adalah wakil rakyat, memilih momentum untuk melakukan kenaikan itu juga penting untuk DPRD gitu ya. Baik, ini sementara itu kita sudah kembali tersambung dengan Bapak M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, selamat malam Bang Taufik. Ini tampaknya masih dalam perjalanan ya, tidak sampai ke studio Jak TV. Baik, terkait dengan mobil dinas dari DPRD yang akan ditarik, tapi juga ada tunjangan transportasi yang naik. Ini bagaimana? Ini sebagian besar sudah setuju untuk mengembalikan mobil dinasnya. Gini, Mbak. Saya luruskan dulu nih. Ini bukan permintaan DPRD. Ini aturan. Mobil itu harus dikembalikan. Jadi mobilnya ditarik. Mobilnya kan mobil Pemda. Kembalikan, nah gantinya adalah diganti uang gitu loh. Iya, uang transportnya dinaikkan begitu ya? Enggak dinaikkan, ada ketentuan. Enggak ada naik gini. Kan mobil ditarik. Ketentuannya syaratnya mobil di bawah 2.500 cc. Nah silahkan Pemda yang menentukan. Ada buatan Korea, ada buatan Jepang, atau buatan mana, silahkan Pemda yang menentukan. Karena itu menggunakan hak gubernur. Itu aturannya begitu, bukan maunya DPRD. Baik. Tapi akhirnya DPRD menerima juga ya, Bang? Bukan karena memang kewajiban menerima. Itu kan aturan, mobil ditarik, kemudian diganti dengan transport, ya. Nah, transport itu silakan eksekutif menghitung. Kenapa? Karena yang menentukan adalah peraturan gubernur.
Baik. Nah ini dengan mobil dinasnya ditarik, kemudian uang transportnya 21,5 juta rupiah per bulan, apakah ini akan mencukupi gitu secara memenuhi transportasi, atau sebenarnya DPRD lebih memilih, anggota dewan ini lebih memilih menggunakan mobil dinas saja gitu, uang transport tidak sebesar ini 21,5 juta Kan per nggak bulan? boleh. Gimana sih? Makanya pahami dulu, itu kan aturannya udah nggak boleh. Sekarang ditariklah mobil dinas, diganti uang transport, yang menentukan syaratnya itu. Tidak ada rapat sebelumnya begitu? Masa tidak ada rapat sebelumnya antara pemerintah dengan Pemda dengan ini aturan DPRD? itu nggak boleh dibantah. Tadi kan dibilang ini aturan, kan aturan nggak boleh dibantah. Kita ikutin aja, kita sih maunya mobil dinas saja supaya nggak ribet-ribet kan. Oke. Nah, Jadi aturan ini dianggap ribet begitu ya, Bang? Loh, bukan, kan tadi Anda bilang kenapa nggak mobil dinas saja, kan aturan. Kita sih maunya nggak ribet, ya udah mobil dinas saja, tapi kan nggak boleh. Nggak boleh kemudian ada ketentuan bagi anggota, ya mobilnya itu harus di bawah 2.500 cc. Itu bunyi aturannya begitu, makanya pahami dulu aturannya. Nggak ada kita yang minta naik. Kita lebih seneng pakai mobil aja yang udah kita pakai kan. Iya, iya. Itu kan pinjaman mobilnya. Oke, mungkin Bang Lusius? Saya kira sih benar itu ada aturan seperti itu dan wajib ditaati. Tapi saya kira pertanyaan tadi juga penting, apakah memang DPRD misalnya tidak terlibat dalam proses pembahasan aturan itu, dan apakah kalau sudah menjadi aturan lalu kita tidak boleh mendiskusikannya gitu ya. Jadi saya kira ada tanggung jawab juga dari Pak Taufik dan kawan-kawan mereka itu ya, yang kemudian memutuskan misalnya aturan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya mau mengubah aturan kan DPRD juga bisa gitu ya, mestinya begitu. Aturan itu kan dari turunan dari PP 18 itu. Betul. Kita kan nggak boleh. Karena ada PP 18, Bos. Kita mah maunya nggak ribet. Udah ketahuan kan mobil yang udah biasa kita pakai kan. Nah begitu ada aturan itu kita harus taati dong. Nanti kalau kami nggak taati ribut lagi kan. Karena kita taati. Gitu. Baik Bang Taufik, tahan dulu juga Bang Lusius, tahan dulu, kita akan kembali usai pariwara berikut, tetap bersama kami. Dan telepon dengan Bang Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Baik, artinya dengan peraturan yang ini, apakah kemudian akan mengganggu kinerja dari anggota Dewan karena dengan ditariknya mobil dinas, sehingga harus mencari lagi mobil sewaan dan segala macamnya, Bang Taufik bagaimana? Enggak lah, nggak ganggu saya kira ya. Kita ikuti aja mekanisme yang ada sesuai ketentuan ya. Ini kan ada PP 18 yang mengatur itu. Jadi saya kira nggak ada yang lebih-lebih gitu loh. Oke, jadi tidak perlu ada yang diributkan begitu ya? Nggak ada yang ributkan, itu kan Pak Jarod genit aja. Oke, baik. Bagaimana Bang Lusius tadi? Ya saya kira tetap penting karena anggaran yang dinaikkan terkait dengan tunjangan DPR ini tidak kecil, sehingga saya kira penting sih untuk meributkan, sekedar untuk memastikan bahwa anggaran yang kemudian bertambah dengan cukup signifikan terhadap DPRD ini kemudian tidak sia-sia gitu aja. Jadi saya kira kenaikan anggaran ini penting untuk bagi DPRD untuk memulai sesuatu yang baru, saya kira gitu ya, tidak kemudian repot dengan bicara soal fasilitas dan lain sebagainya, tapi saya kira perlu kemudian muncul kebijakan-kebijakan luar biasa gitu dari DPRD, sehingga kemudian ada hubungan atau ada korelasi antara bertambahnya anggaran dalam jumlah yang signifikan dengan kemudian kinerja gitu ya. Dan itu yang selama ini mungkin belum muncul dari DPRD, saya kira gitu ya, belum bisa kemudian meramaikan publik dengan usulan-usulan terkait dengan kebijakan-kebijakan luar biasa gitu ya. Kebijakan luar biasa ini maksudnya seperti apa misalnya? Saya kira kan ada banyak sekali rencana dan hal-hal yang kemudian bisa kemudian menarik perhatian DPRD untuk kemudian dibicarakan sebagai kebijakan gitu ya dengan pemerintah. Saya kira mungkin lebih baik ke depannya kalau ini yang kemudian jadi bahan pembicaraan di publik, wacana misalnya mendiskusikan apa yang diusulkan oleh DPRD untuk kepentingan Jakarta yang lebih baik gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ya, Bang Taufik, ini juga ada mungkin juga menjadi pertanyaan bagi beberapa orang gitu, dengan tadi kan sebenarnya ada omongan sebelumnya gitu antara pemerintah dengan DPRD seharusnya untuk menentukan. Ini kan berlaku seluruh Indonesia.
Ini kan bukan ranah kita ini. PP itu kan ranah pemerintah pusat. Kita Artinya justru ini, begitu keluar PP, kita bikin perdanya. Nah, kenaikan-kenaikan yang ada itu adalah sesuai dengan ketentuan PP itu. Misal gini ya, di DKI boleh loh naikin 7 kali lipat sebenarnya. Tapi kita nggak ambil bahwa misalnya gini, uang representasi itu naik ada tinggi ya, tertingginya 7 kali. Kita ambil 6 kali. ya, sehingga angka 21,5 juta rupiah ini Enggak, kalau 21,5 itu kan berdasarkan penilaian yang dikumpulkan oleh eksekutif terhadap sewa-sewa mobil. Jadi bukan kita yang menentukan. Kita bilang oke, ini aturannya 2.400 cc. Anda cari dong, kan dia yang menentukan. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan ya bahwa beberapa perda usul inisiatif itu kan di Dewan itu usulannya adalah pada peraturan. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Dewan banyak sekali, cuma kan nggak pernah terekspos. Ketika yang jelek-jelek aja Dewan diekspos. Padahal belum tentu benar itu penyampaian Pak Gubernur misalnya yang 1,8 triliun yang tadi disampaikan. Mana bisa DPR masukin itu kerjaan eksekutif. Justru Dewan yang mencoret. Nah, informasi ini kan terbalik gitu loh. Oke. Banyak hal sebenarnya. Baik, Pak Taufik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Iya. Dan juga Bang Selamat Lusius, malam. terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam.